Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul arsyil azim wa rabbul fuqara wa rabbul masakin. Rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Kampung Takwa Asten Barakallah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran langsung streaming di Facebook ini, mudah-mudahan kita masih bisa jalan terus meniti ibadah di penggalan bulan Ramadan, di penggalan ketiga bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih membahas surat An-Nur, masih tentang tema kasus mengenai Ibunda Aisyah. Kemarin kita sudah sampaikan di ayat ke-17 dan ke-18 bahwa Allah menasihati, memberi peringatan sebenarnya kepada kaum muslimin, masyarakat muslim pada saat itu untuk tidak mengulangi kejadian seperti ini selama-lamanya. Dan Allah memberikan keterangan, penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Mari kita lanjutkan di ayat yang 19, ayat yang ke-19 surat An-Nur, surat ke-24, juz yang ke-18. Ayatnya yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan orang-orang yang menyukai tersebarnya berita fasyihah, keji tersebut di kalangan orang-orang beriman, alladzina amanu, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ada orang-orang yang suka kalau berita keji ini menyebar di kalangan kaum muslimin. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam pemikiran kaum muslimin, dalam jiwa kaum muslimin, seolah-olah biasa berita keji kayak gitu. Ya. Berita perselingkuhan kayak gitu seolah-olah biasa. Nanti ujungnya apa? Ujungnya jadi biasa aja terjadi di kenyataan. Akhirnya masyarakat muslim rusak. Makanya ini pengalaman juga buat kita nih. Jangan sampai kita membaca berita atau menikmati tontonan sinetron dan sebagainya, film dan sebagainya, yang temanya begini, akhirnya menganggap biasalah selingkuh gitu. Sampai dijadikan apa? Sampai dijadikan lagu. Saya kalau dengar lagunya itu, saya nggak perlu sebut ya lagunya. Miris gitu, karena ada yang menjadikan lagu tentang perselingkuhan itu, sehingga seolah-olah masyarakat, oh biasa aja tuh orang selingkuh gitu. Nah ini ada, ini seni untuk merusak masyarakat muslim.
Jadi orang-orang yang suka agar berita kekejian ini tersebar di kalangan kaum muslimin, lahum adzabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya bagi orang-orang media ini hati-hati, jangan sembarangan mengangkat permasalahan, apalagi hubungannya dengan penuduhan orang yang baik. Ini kan penuduhan orang-orang yang baik. Apalagi keluarga Nabi, Aisyah. Kita tahu bahwa Nabi itu begitu mencintai Aisyah. Amr bin As pernah bertanya sama Nabi SAW, wahai Nabi, ayun nasi ahabbu ilaik. Wahai Nabi, ya Nabi, siapa manusia yang paling kau cintai, yang paling love? Sekarang nyebutnya gitu, love. Nabi menjawab, Aisyah. Nah, berarti number one to the first, ya, hati Nabi ada di Aisyah, tapi tetap di bawah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini kan manusia kita. Kemudian minar rijal kata Amr bin As. Dari laki-laki siapa? Abuha. Siapa Abuha? Bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau kita terawih itu di sebagian tuh ada yang mengingatkan Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu. Biasanya Bilal tuh ngomong kayak gitu. Biar diingatkan bahwa keluarga Abu Bakar As-Siddiq itu siddiq gitu. Benar, terpercaya, jujur. Makanya Aisyah disebut ya. Nabi menyatakan bahwa Aisyah adalah manusia yang paling pertama dia cintai. Kemudian Amr bin As nanya lagi, Tumaman, siapa lagi? Kata Rasulullah SAW, Umar bin Khattab. Yang ketiga baru Umar. Jadi kayak isyarat aja nih, isyarat bahwa setelah Abu Bakar ada Umar. Ada juga kisah mengenai keutamaan Abu Bakar ya. Ada seorang wanita itu datang ke Nabi SAW. Kemudian seolah-olah wanita itu menanyakan gini, wahai Nabi, kalau misalnya engkau tidak aku temui, ya, suatu saat nanti, mungkin maksudnya Nabi meninggal dan sebagainya, kepada siapa aku akan menemui? Nabi bilang apa? Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Jadi keluarga Aisyah ini keluarga baik-baik, begitu kejinya dituduh apa? Serong Aisyah. Jadi itulah nanti kembali lagi ke hati kita loh, yang kemarin yang kita sudah sampaikan ada dua syarat kita untuk mengetahui kebenaran itu atau berita itu benar atau tidak. Tanya hati kita dulu gitu, nomor satu. Yang kedua, cari bukti-buktinya, ada saksinya enggak gitu. Ya, itu harus kita lakukan. Jamaah kaum dakwah astagfirullah. Kita kembali lagi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak tahu. Apa? Allah tahu tuh berita bohong seperti apa menyebar. Dari mulut dilempar lagi dari sini. Bahkan Allah mengetahui siapa saja yang menyatakan, menyembunyikan, memberi isyarat dari berita tuduhan serongnya Aisyah. Kita Allah tahu hati manusia. Ini adalah ujian bagi kaum muslimin dan maha berat ujiannya, besar sekali pada saat itu. Kenapa besar?
lagi. Gitulah kira-kira bahasa saya. Masa ngebina istrinya nggak bisa? Mungkin ada lah cerita-cerita kayak gitu. Ini bahasa saya. Masa ngebina istrinya nggak bisa sampai dia serong sama Sofwan gitu. Oh, ini cerita tentang Sofwan. Sofwan itu sudah hampir emosi tuh dengan salah satu penyebar beritanya. Mistar atau siapa ya? Hampir saja pedangnya itu ini dia membabat itu orang, tapi dia tahan. Karena Sofwan orang baik, ya. Aisyah orang baik, gitu. Sofwan orang baik. Jadi kembali lagi ke sini bahwa Allah mengetahui kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang berita bohong itu bagaimana begitu merusaknya. Dan siapa saja orang-orang yang bergerak di belakang berita bohong itu. Sama kayak satu kampung ada satu gosip, itu ada orang-orang yang begitu. Supaya menghancurkan keluarga itu digosipin gitu. Mungkin dia nggak langsung ngomongnya. Jadi kalau ada orang-orang yang masih berbicara seperti ini, kita harus hati-hati. Kita beri nasihat lah. Jangan sampai menjadi penyebar apa tadi yang kemarin saya sampaikan, seperti memakan bangkai saudaranya. Pak kali itu pasti kamu benci kan memakan bangkai saudaranya. Nah, lanjut ya. Jadi Allah tahu tentang berita bohong itu. Kita nggak tahu apa-apa. Manusia tahunya apa? Manusia cuma mengenal paling dari 5 indera itu lah, mata, telinga, rasa. Di balik tembok ini kita nggak tahu nih. Di balik tembok itu misalnya, kita nggak tahu ada apa. Kalau kita sama apa? Sama sinyal. Sinyal mah balik tembok masih bisa kelihatan. Ya. Jadi betapa lemahnya indera kita. Dan jangan sampai lisan kita kemarin jadi nyambungin yang nggak benar, ya, dipakai buat yang tidak benar. Jamaah kamu takwa astagfirullah rahimahullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, melihat siaran ini, mudah-mudahan kita saling bertawassul bil haq. Ayat selanjutnya di ayat 20. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan jika tidak karena kurnia Allah dan rahmat Allah bagimu, dan sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan Penyayang. Disampaikan lagi ini karena kurnia Allah kita jadi selamat waktu itu. Waktu itu kita kaum muslimin selamat karena Allah meliputi kita, meliputi kaum muslimin, memberi rahmat kepada kaum muslimin. Jadi ketika ada kesalahan itu dijaga supaya tidak terjadi lagi. Ya. Limithlihi abada. Jangan berbuat seperti itu lagi selamanya. Cukup di Madinah pada saat itu. Ya. Jangan sampai cara-cara munafik ini, cara-cara yang disebarkan oleh orang munafik itu ada di kaum muslimin. Sembarangan aja nuduh orang. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ada yang dituduh ini. Soalnya apa? Kalau menuduh orang yang ada hubungannya dengan hubungan suami istri yang tidak benar atau selingkuhan dan sebagainya, itu ramai di media dan itu bisa menjatuhkan orang. Wah, pakai bumbu ini. Kita gampang aja hayinan aja kita membicarakan, padahal itu besar. Nah, kalau tidak dengan rahmat Allah, karunia Allah, kita tidak selamat.
Dan Allah Maha Penyantun, Penyayang. Ayat 20. Nah, dari 3 ayat ini kita dapati bahwa berita fahisyah ini, berita kekejian ini tentunya akan berusaha ditangkal atau berusaha dihindari dengan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berlindung kepada pengawasannya Allah. Merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada yang ngomong, astagfirullah, jangan, saya nggak mau. Tidak pantas kita ngomongin kayak gitu. Tidak pantas kita bahkan menjadi pembicaraan kecil. Jangan sampai terjadi terulang lagi kebiasaan-kebiasaan. Mungkin sebagian kaum muslimin sampai sekarang masih begitu. Mungkin temanya bukan perselingkuhan, temanya yang lain, yang intinya menghancurkan orang juga. Penuduhan juga. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit Al-Quran kita sama-sama bahas, biar masuk ke dalam hati kita, masuk ke otak kita, masuk ke hati kita, jalanin gitu. Kita kan semangat-semangatnya lagi baca Quran nih. Sekarang kan lagi semangat-semangatnya baca Quran. Tambahin juga dengan isi Al-Quran, sehingga kita semakin yakin gitu. Ya. Gimana mau semangat? Saya belum bisa baca Quran. Cari orang yang bisa baca Quran, belajar sama dia. Jangan diam aja. Saya era malu, lebih baik malu lah dunia daripada nanti era-era lah. Malu-maluin di akhirat. Lebih baik malu di dunia, nyari ilmu, bisa baca Quran, bisa mempelajari Al-Quran, ya. Kemudian bisa menjadi muslim yang baik. Lebih baik di dunia nih, nggak usah malu. Jadi udah semangat aja. Terserah orang ngomong apa. Jangan mikirin omongan orang, jangan. Nanti kayak ceritanya Nasruddin tuh. Nah, Nasruddin Johar itu ceritanya. Kalau menurut omongan orang pasti jelek aja. Dia naik keledai kayak ceritanya Nasruddin. Siapa? Anaknya naik di keledai, Nasruddin nuntun. Kata siapa? Kata orang-orang di satu kampung, ketika dia datang ke satu kampung itu, nah, anak kurang ajar, bapaknya disuruh di bawah. Jalan lagi tuh Nasruddin sama anaknya. Gantian bapaknya di atas tuh diomongin orangnya gitu. Bapaknya di atas, jalan lagi, anaknya nuntun ke keledai. Keledai itu bukan kuda ya, tapi kecil dari kuda. Kalau kuda masih enak boncengan berdua. Sampai satu kampung, hilang lagi orang kampung situ. Bapak kurang ajar, anaknya didiemin di bawah. Dianya enak-enakan di atas keledai. Bapak macam apa? Kira-kira begitu. Kemudian Nasruddin akhirnya sama anaknya, yaudah, kita tuntun aja berdua tuh keledai. Datang lagi jalan lagi. Kemudian sampai satu kampung, orang kampungnya ngomong begini, itu bapak sama ibu, ini bahasa saya, itu bapak sama anaknya, maaf, bodoh sekali ya. Masa ada keledai yang gak dimanfaatin? Itulah orang. Jadi kalau orang jadi mikirin lah ini orang. Saya niat mau ngaji, saya niat mau baca Quran, saya mau memahami Al-Quran dengan baik. Jangan, saya nggak bisa apa-apa, baru salah satu nggak apa-apa, ikromin juga boleh. Kalau ada ikromin ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Kiai Asad Umam tuh ya. Salah satu orang yang menemukan metode itu yang sudah menyebarkan banyak metode di antaranya ikromin. Udah jalan aja, nggak usah. Ya. Kok jadi ke situ ya? Ya mudah-mudahan lah kita kembali lagi bahwa Allah mengetahui
mengetahui berita bohong yang tersebar pada saat itu di Madinah, dan jangan sampai kita ikut-ikut dengan berita-berita yang demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.